Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabarnya? Saya percaya pasti kabarnya luar biasa. Amin. Saya melihat banyak orang-orang yang hari-hari ini saudara, dia ngalami kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kasih tahu mas sebelahnya, kamu ngalami yang namanya kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan sampai hari ini, dia masih ada saudara. Dan Tuhan masih mau kerjakan di tempat ini hari ini. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita mau buka Alkitab kita. Kita mau ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 saudara. Kita akan baca secara bergantian dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43 saudara. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai yang ke-43. Saya bacakan buat saudara ayat yang ganjil, saudara yang genap. Dan nanti ayat yang ke-43 kita akan baca secara bersama-sama. Baik yang sudah temukan katakan amin. Amin. Sebelum kita baca, bolehkah saudara ikuti kata-kata saya katakan Alkitab firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan. Bapak Ibu cinta sama firman Tuhan? Amin. Kalau cinta saudara kita akan baca saudara. Saya bacakan dulu ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihilah aku. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ayat 43 sama-sama. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Yang percaya firman ini katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Allah penyembuh buat kita. Allah yang buat mujizat di tengah-tengah kita. Dan saya percaya hari ini Tuhan juga sanggup buat mujizat saudara. Amin. Bilang sama sebelahnya, kamu percaya ada mujizat Tuhan hari ini? Ya. Saudara, kalau kita berbicara tentang kota Yeriko saudara, banyak hal saudara yang terjadi di sana saudara, ya, di mana saudara waktu itu saudara, ya, Musa saudara, ya, dia digantikan dengan yang namanya Yosua dan Kaleb, saudara, kemudian dia puteri itu saudara tembok Yeriko dan kemudian rubuh saudara. Dan kemudian zamannya Yesus saudara, dikatakan Yesus melakukan banyak perkara di sana. Waktu Yesus mau memasuki saudara kota Yeriko saudara, dikatakan dia menjumpai seorang yang buta, saudara, katakan buta, saudara. Maaf kalau ada yang buta di sini, saudara, bukan menyinggung, tapi saya percaya sekalipun saudara yang buta, mungkin Tuhan bisa buat mujizat di tempat ini. Amin, saudara. Dan kemudian setelah dia masuk kota Yeriko, dia berjumpa dengan seorang yang namanya Sakius, saudara. Dia seorang pemungut cukai. Artinya gini, ketika saudara dia memasuki Yeriko, ada dua hal yang dibuat Yesus. Yang pertama, Yesus sembuhkan orang sakit, dan yang kedua, Yesus memulihkan hidup seseorang. Halo? Saya mau bilang, Yesus sampai hari ini, dia masih bikin mujizat itu. Amin. Dia sanggup menyembuhkan dan juga dia bisa memulihkan saudara. Nah hari ini saudara, pagi ini saudara, saya akan berbicara saudara, menyampaikan ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta. Dan nanti saudara, siang saudara, di ibadah yang kedua, saya akan menyampaikan tentang Yesus, dia memulihkan orang yang berdosa saudara. Nah saudara dikasih Tuhan saudara, dikatakan ketika Yesus mau masuk kota Yeriko, dikatakan ada orang yang sudah buta lama saudara, namanya Bartimius saudara. Nah Bartimius dia orang yang buta, saudara tahu orang buta itu saudara artinya dia tidak bisa melihat dan pekerjaan dia hanya sebagai seorang pengemis saudara. Sekalipun saudara hari ini
Kalau di antara kita ada yang buta, kita lihat orang-orang buta itu saudara enggak semuanya mengemis. Amin saudara. Ada yang mereka bisa berprestasi saudara. Tetapi waktu itu khususnya Bartimius saudara, dia selalu hanya mengemis ada di pinggir jalan saudara. Nah saudara, waktu itu Yesus lewat di situ saudara. Nah waktu Yesus lewat di situ dikatakan orang banyak berbondong-bondong saudara. Dia bertemu dengan Yesus saudara. Tetapi saya percaya Bartimius nggak akan pernah bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena buta saudara. Tetapi saya mau tanya saudara. Kira-kira saudara, Bartimius saudara pernah dengar gak nama Yesus itu saudara? Pernah gak? Pernah saudara. Iya kan? Saya percaya orang buta sekalipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Amin. Orang buta kadangkala saudara dia lebih peka daripada orang yang bisa melihat. Coba tanya sama sebelahnya, lu lebih peka gak sama orang buta? Iya kan? Yang repotnya gini saudara, mata kita melek, so telinga kita bisa dengar, tapi lebih buta dari orang buta. Bilang sama sebelahnya, kalau lu bertobat bilangin saudara. Ya kan saudara, itu yang terjadi saudara. Memang saudara orang buta dia gak bisa melihat tapi dia punya hati. Orang buta memang tidak bisa melihat tapi dia punya telinga untuk mendengar. Artinya gini saudara. Saudara percaya gak kalau orang buta itu tahu kalau gajah itu besar? Tahu gak? Kira-kira tahu gak? Hah? Tahu gak? Tahu. Saudara percaya gak saudara bahwa orang buta itu tahu bahwa gajah itu berbelalai? Tahu gak? Sekalipun dia buta, tahu gak kenapa dia bisa tahu? Karena ada orang yang cerita, saudara. Coba tanya sama sebelahnya, lu tahu gajah gara-gara orang cerita apa emang lu tahu lihat, saudara? Saudara, dia bisa mendengar karena apa kata orang, saudara. Dan kalau ditanya saudara orang buta, apa yang menjadi kerinduan buat orang buta? Saya mau tanya, dia butuh kaya gak kira-kira? Hah? Kalau ditanya saudara, kalau ada orang buta, saudara, kalau saya misalkan buta, saudara ditanya, Henry, lu mau kaya atau mau melek? Mau tanya yang mana? Pasti orang buta bilang gini, gua mau melek. Iya dong, karena apa? Kalau dikasih kaya pun dia bingung bagaimana belanjanya. Iya kan? Saudara, kalau ada orang yang bilang gini, Pak ada makanan yang paling enak itu di Mangga Besar. Kalau orang buta bilang gini, yang penting gue melek. Mau duren kayak yang penting gue melek dulu baru makan duren. Coba bayangkan saudara, orang buta makan duren lagi mana ngebelanya saudara. Ya kan? Intinya gini, dia mau melek dulu, dia mau bisa melihat dulu, baru langkah yang berikutnya saudara. Nah saudara, tetapi luar biasa saudara. Ketika Yesus berjumpa dengan Bartimius ini saudara. Saudara, Yesus menyembuhkan orang buta ini saudara. Nah pertanyaannya gini saudara, bagaimana saudara? Atau apa yang menjadi penyebabnya saudara, sampai saudara Bartimius itu bisa terima mujizat. Bagaimana yang tadinya dia buta saudara, kemudian dia bisa melek saudara. Dia bisa melihat, karena dia bilang perikopnya dia bilang apa saudara? Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Artinya dia sembuh gak saudara? Sembuh gak? Kalau dari judulnya Yesus menyembuhkan orang buta artinya sembuh gak? Sembuh, ada mujizat terjadi saudara. Karena Yesus saudara. Nah pertanyaannya gini, apa saudara yang menyebabkan atau bagaimana caranya supaya saudara si buta ini, Bartimius ini saudara, dia bisa melihat saudara. Yang pertama saudara, mari kita mau lihat saudara ya. Dikatakan kalau ayat yang ke-36 dia bilang waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya apa itu? Orang banyak dia tahu, dia berada di lingkungan orang banyak dia tahu. Kenapa? Berisik. Dia tahu saudara, banyak orang teriak-teriak, banyak orang ngomong-ngomong. Tapi persoalannya gini, ada apa? Maksudnya kan gitu saudara. Nah berikutnya ayat yang ke-37. Kata orang kepadanya waktu dia tanya apa itu? Kata orang dia bilang, Yesus orang Nazaret lewat saudara. Saya mau tanya, kira-kira orang banyak dan si Bartimius itu sebenarnya udah tahu belum tentang nama Yesus? Udah tahu belum? Tahu, kenapa? Yesus bukan bikin mujizat yang pertama kali saudara. Yesus bikin mujizat udah banyak saudara. Dan ini masalahnya gini, orang itu baru jumpa saat itu saudara. Orang itu baru melihat hari ini saudara. Orang banyak di situ saudara. Melihat saudara bahwa oh yang namanya Yesus saudara. Itu ada di sini saudara. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan.
Yang pertama saudara, yang perlu kita ketahui supaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi atas hidup Bartimius itu karena apa saudara? Karena nama Yesus. Katakan nama Yesus. Saudara, nama itu penting saudara. Halo? Ada di sini Bapak Ibu yang hadir sebagai jemaat pekerja atau pelayan yang tidak punya nama, boleh angkat tangan? Ada? Enggak ada. Pasti punya nama, saudara. Dan setiap saudara pasti dari sejak lahir, saudara, ya, orang sudah mulai saudara mikirkan kira-kira nama apa ya yang cocok, nama apa yang pantas saudara untuk diberikan kepada seseorang. Saya mau tanya, arti nama itu penting gak saudara? Penting gak? Penting. Kenapa? Kalau nggak penting, nggak mungkin orang bingung cari nama. Saya lihat banyak ibu-ibu saudara kalau yang lagi mengandung saudara, ya, itu di toko-toko buku rame ngantri. Saya lihat baca apa? Nah, cari nama. Saudara. Dia kepengen nama anaknya nanti kelak saudara, namanya yang bagus. Saudara. Apalagi zaman-zaman sekarang saudara. Itu nama itu nggak ada yang cuma satu suku, sata. Zaman Ali nggak ada, saudara. Nggak ada. Itu pakai namanya Alibaba, Simorangkir apa gitu saudara. Dia pikir apa saudara? Nah ini saudara. Punya arti dia bilang, wah satu doang artinya satu pak. Kalau dua nama, dua arti, tiga arti. Wih saudara, artinya gini, arti nama itu penting saudara. Penting banget saudara. Dan orang selalu saudara melihat orang yang namanya seperti itu akan jadi seperti apa saudara. Nah ini yang sering terjadi. Demikian juga dengan nama Yesus. Saudara percaya nama Yesus berkuasa? Amin. Seseorang namanya ketika disebut aja saudara, orang udah tahu saudara. Wow saudara, kan ada yang gitu saudara. Nah saya pernah saudara, ya satu kali pemimpin saya di dalam pelayanan pria sejati saudara, ketemu dengan saya saudara. Dan pemimpin saya ini bilang begini sama saya, Henry, coba kamu cari teman kamu itu yang bernama si X misalkan gitu saudara. Saya sudah lama tidak pernah jumpa dengan dia, tolong untuk kasih tahu saya mau berjumpa dengan orang ini saudara. Karena dia bilang beberapa kali saya teleponin dia nggak pernah angkat atau mungkin sudah ganti nomor telepon. Nah kemudian saudara saya cari saudara orang itu dan setelah beberapa hari saya ketemu jumpa dengan dia saudara. Nah waktu saya jumpa dengan dia saya bilang begini sama dia, woi kamu itu dicari loh sama pemimpin kita. Saya sebutin namanya saudara, pemimpin saya. Langsung dia begini, hah ada apa ya? Emang kenapa ya? Buat apa dia panggil-panggil? Artinya gini, nama itu saudara berpengaruh. Saudara. Nama itu sepertinya orang nyebut nama itu saudara, wow indahnya luar biasa. Ada sesuatu orang bilang, masa iya sih orang itu nyebut saya? Oh apa iya sih orang itu panggil saya? Ada yang kan kayak gitu. Sama, saudara juga ibadah kan gitu. Kalau di pengumuman minggu depan siapa yang khotbah, nama penting. Saudara. Coba tanya sama sebelah, lebih penting pendeta atau lebih penting Yesus hadir? Saudara. Halo, ya kan kita kadang-kadang kayak gitu saudara. Suka cari orang, cari namanya siapa ya saudara. Iya kan hari ini kan ada pengelompokan saudara. Wah ini pendeta lucu namanya si A, si B, si D saudara. Nah pendeta yang ngantuk nih namanya si X, Y, Z saudara. Kan ada yang begitu saudara. Di kelompok-kelompokan nama itu saudara. Tetapi saudara maksudnya di sini saudara, nama Yesus berkuasa. Nah saudara kita seringkali sebut nama Yesus. Saudara waktu memuji menyembah Tuhan, seringkali kan kita nyanyi lagu, aku percaya Yesus segala apa saudara, Yesus berkuasa, amin. Disebut pujiannya itu saudara. Kemudian apalagi doa, sebut nama Yesus gak doa? Sebut Yesus saudara berkuasa saudara. Ya, apalagi bersaksi orang pakai nama Yesus saudara. Nah persoalannya gini saudara. Waktu saudara menyembah Tuhan, waktu saudara berdoa panggil nama Yesus, apakah saudara di dalam diri saudara Yesus itu benar berkuasa? Karena ada orang saudara dia cuman lafal. Ada orang saudara dia cuman menjadi sebuah kebiasaan nyebut itu saudara. Tetapi hari ini saudara, jangan sembarang saudara nyebut itu karena nama itu berkuasa saudara. Amin. Waktu kita ngusir setan saudara kita cuma bilang gini, dalam nama Yesus keluar. Keluar gak setannya? Keluar. Karena apa? Bukan kita yang teriakin supaya setan kabur, tapi karena Yesus yang berkuasa. Amin. Nama Yesus. Makanya kita setiap kali berdoa nyembuhin orang sakit, berdoa buat orang sakit, saudara mengusir setan selalu pakai nama Yesus. Saudara. Saya nggak tahu saudara, kalau saya saudara tiba-tiba nyembuhin orang saudara atau berdoa atau ngusir setan dalam nama Henry, nah nggak tahu jadi apa enggak saudara. Tetapi selalu dalam nama Yesus ada kuasa dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia saudara. Amin.
Nama Yesus, saudara. Kasih tahu sama sebelahnya, sebut nama Yesus. Karena Yesus berkuasa, saudara. Yesus berkuasa dengan memanggil nama dia, saudara. Wow, dahsyat, saudara. Makanya dia bilang apa, saudara? Ayat yang ke-38. Lalu ia berseru, Yesus. Nah, lihatin, saudara. Orang lain bilang ini, Yesus orang Nazaret lewat. Tetapi ketika dia tahu nama Yesus berkuasa, maka saudara, Bartimius bilang gini, Yesus anak Daud. Apa dia bilang? Kasihilah aku. Saudara, dia percaya nama Yesus yang bisa melakukan sesuatu yang baik buat dia. Dia percaya bahwa Yesus pasti mengasihi dia. Amin. Yesus kira-kira mengasihi saudara gak? Amin. Bilang lagi sama sebelahnya, Yesus sangat mengasihi kamu. Ya. Oh iya, saudara. Nah, yang kedua apalagi, saudara? Setelah saudara nama Yesus yang berkuasa, saudara, kira-kira apalagi, saudara? Ayat yang ke-39, saudara. 39 dia bilang apa? Maka mereka yang berjalan di depan, artinya gini, orang banyak waktu itu, saudara, yang ada di tengah-tengah dan bersama dengan Yesus, saudara, dia bilang apa? Menegur dia supaya ia apa? Diam. Artinya gini, waktu saudara Bartimius, saudara, dia teriak. Dia bilang apa? Yesus, anak Daud, kasihilah aku. Dan berkali-kali dia teriak, panggil nama Yesus. Orang banyak yang ada di sekeliling dia bilang gini, diam. Artinya gini, stop, jangan teriak-teriak, berisik. Dia bilang, kurang lebih kayak gitu, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Namun dia bilang apa? Semakin keras ia berseru. Dan dia katakan lagi, anak Daud kasihilah aku, saudara. Saudara, berbicara tentang saudara, orang saudara, dia yang coba berkata, diam. Ini berbicara tentang tantangan, bicara tentang rintangan, berbicara tentang sesuatu yang mencoba menghalangi, saudara. Di mana saudara Bartimius bisa berjumpa dengan Yesus, saudara. Orang mau jumpa dengan Yesus, saudara, kadangkala banyak rintangannya, banyak halangannya, apa aja, saudara. Sama. Contoh, saudara. Saudara percaya gak saudara di gereja ini mau berjumpa dengan Yesus? Amin. Saudara percaya Yesus ada di tempat ini? Nah, kira-kira saudara, seringkali ada gak rintangannya ketika saudara mau datang ke gereja? Ada gak? Ada. Tiba-tiba hujan besar. Tiba-tiba banjir, saudara. Waktu banjir yang dulu itu, yang Januari itu, saudara, ya saya lihat banyak sekali jemaat tidak hadir. Karena hari ini banyak, waktu saya terakhir itu, saudara, itu minggu yang Kamisnya itu banjir, saudara. Tahu, saudara, nggak lebih dari 10 orang yang datang, saudara. Coba tanya sama sebelahnya, lu banjir waktu itu datang nggak? Bilang, iya kan? Oh iya, itu rintangan, itu masalah, saudara. Saya aja datang, saudara. Naik bajai lagi, saudara. Oh iya, kenapa, saudara? Karena saya diundang dan saya tahu saya harus jadi berkat, saya harus nyampaikan sesuatu, saudara. Nah, saudara, yang kedua ini bicara tentang rintangan, tentang tantangan, tentang sesuatu, saudara, yang nggak begitu mudah, nggak bisa terlalu mudah, saudara datang, saudara jumpa misalkan, saudara. Ini ada rintangannya, tetapi saudara, lihatin, saudara, mau rintangan kayak apapun. Gini, rintangan itu, saudara, bisa terjadi dari dua, saudara. Yang pertama dari luar, orang lain, ini saudara, orang lain yang merintangi. Dan yang kedua, saudara, itu seringkali timbul dari dalam diri kita sendiri. Contohnya gini, pakai logika. Pikiran kita itu, saudara, seringkali membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kita seringkali, saudara, Tuhan mau nyatakan kuasanya, menyatakan berkatnya itu selalu bertentangan dengan akal budi kita, dengan pikiran kita. Kita suka bilang begini, mana mungkin. Tetapi saya mau bilang gini, Tuhan kalau bikin sesuatu itu selalu yang tidak mungkin memang, tetapi mungkin bagi Tuhan, amin. Dia bikin sesuatu yang gak masuk pikiran kita, tetapi justru, saudara, ada dalam pikirannya Tuhan. Nah, kita seringkali, saudara, membatasi itu, saudara. Contohnya, saudara, kadang-kadang ada orang, saudara, kalau di altar call ditanya, siapa yang mau didoakan di sini, saudara? Siapa yang punya masalah? Ada orang yang bilang gini, malu tahu, ngapain gue maju didoain. Nah, ini yang membatasi juga, saudara. Nah, tapi ada orang yang bilang gini, masa gue tiap hari maju terus, terbalik terus lagi, jungkil balik terus. Dia bilang, aduh malu dong, apa kata orang, katanya kok gak pulih-pulih. Nah, itu juga yang membatasi, saudara. Seringkali kita malu, nggak bisa, saudara. Hari ini, saudara, bisa aja Tuhan panggil, Tuhan nyatakan hari itu ada kuasa kesembuhan terjadi atas orang itu. Amin. Karena Tuhan bilang gini, mujizat masih
Ada. Mungkin kemarin saudara maju berkali-kali nggak dapat. Saudara belum disembuhkan. Tapi hari ini bisa terjadi. Amin. Kadang masih ada. Bilang sama sebelahnya, mujizat masih ada. Mujizat itu tetap ada. Mujizat, saudara nggak pernah bilang gini, mujizat pasti ada. Kalau mujizat pasti ada, saudara setiap kali saudara maju didoakan terjadi. Tapi bilang gini, mujizat tetap ada. Mujizat, apalagi saudara, masih ada. Saudara. Saudara percaya mujizat masih ada? Oh iya, saya terlalu percaya sekali saudara. Makanya saudara yang kedua kuncinya gini saudara. Kita harus berusaha sungguh-sungguh saudara. Apapun yang merintangi, apapun saudara dari yang mempengaruhi saudara pikiran kita saudara. Kalau orang percaya dengan Yesus sungguh-sungguh saudara. Kalau orang mau mengandalkan, mau lihat mujizat Tuhan terjadi. Kita mau usaha sungguh-sungguh. Apapun saudara, amin. Usaha, ayo maju. Cari, didoakan, nggak apa-apa, siapapun juga saudara. Nah, yang ketiga apalagi saudara. Setelah saudara, ya, dia saudara, ya, berteriak keras, dia berusaha, ayat yang ke-40 apalagi saudara. Yang ketiga saudara, poinnya. Dia bilang apa? Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu. Lihatin. Justru ketika saudara, ya, si Bartimius ini teriak saudara, dia teriak, ya. Kemudian apa yang terjadi saudara? Ayat 41, dia bilang 40 dulu ya saudara. Ia menyuruh membawa orang itu kepadanya dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus justru bertanya. Lihatin. Sama, saudara juga. Ketika saudara maju, tugas saudara adalah saudara melakukan bagian saudara. Dan ditanya saudara, apa yang harus aku buat? Coba lihat ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, dia bilang apa? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Apa maksudnya saudara? Apa maksudnya saudara? Kalau ditanya apa yang harus aku perbuat? Dia bilang, aku mau melihat. Artinya apa saudara? Minta. Amin. Bilang sama sebelahnya, kalau mau sesuatu minta. Minta. Ada orang Kristen saudara hari ini saudara ketika dia butuh sesuatu dia bilang gini, ngapain minta terus, gak minta juga Tuhan kasih. Kan ada yang kayak gitu saudara. Ada saudara. Tapi kejadian Bartimius ini saudara, dia minta sama Tuhan waktu Tuhan bilang gini, apa yang harus aku perbuat? Minta. Saya pernah saudara, saya sering kali kalau saya doain orang altar call gitu saudara, saya suka tanya sama dia, apa yang mau saya doakan saudara. Ada orang bilang gini, terserah lu dah apa aja. Nah repot saudara, dia pikir saya dukun kali saudara. Loh, oh iya ada yang kayak gitu saudara. Bilang lagi sama sebelah, jangan kayak gitu loh. Bilang. Ya kan, ya, terserah aja deh, apa aja, lu ngapain maju saudara. Iya kan, maksudnya dia bilang gini, ya bapak lebih tahu lah katanya. Loh saudara, gak minta saudara. Mestinya gini, sebelum didoakan maju saudara, dia udah bilang dalam dirinya, Tuhan aku mau terima kesembuhan hari ini. Aku mau terima mujizat itu. Itu artinya orang itu minta. Amin saudara. Makanya firman Tuhan bilang gini, mintalah maka kamu akan diberi. Saudara. Minta makanya diberi. Bilang lagi sama sebelah, kalau kamu minta kamu diberi. Iya kan saudara, minta. Dan saya mau bilang gini, ketika kita minta pasti Tuhan beri yang terbaik. Saudara. Amin. Yang terbaik. Tapi persoalannya gini, setelah minta saudara, mintanya bagaimana supaya bisa diberi. Ayat berikutnya lagi, poin yang keempat. Poin yang keempat dia bilang apa? Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau saudara. Yang ketiga, yang keempat saudara. Kalau dia udah minta saudara, saya mau bilang gini, saya percaya sekali saudara terlalu banyak minta sama Tuhan. Betul saudara? Tetapi ketika saudara banyak minta, seringkali saudara bilang gini, kok enggak terjadi? Kok enggak sembuh? Kok enggak dapat? Katanya kalau minta diberi. Katanya. Persoalannya gini, punya iman enggak? Halo, yang Tuhan mau, yang keempat saudara. Setelah dia meminta, dia punya iman, dia punya pengharapan. Amin saudara. Nah saudara, Bartimius saudara, waktu dia teriak saudara, panggil nama Yesus, kira-kira dia punya iman gak saudara? Punya dong saudara. Artinya gini, dia terlalu percaya. Dengan dia panggil aja, dia teriak-teriakan, dia tahu kalau dia jumpa dengan Yesus, pasti saudara terima kesembuhan itu. Imannya saudara.
Makanya definisi iman apa dia bilang? Iman adalah, saudara, apa dia bilang? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudara. Nah, saudara hari ini punya harapan enggak? Saudara datang ke tempat gereja di sini, saudara mau apa? Ada orang, saudara, ya, datang ke gereja yang penting gini, gue store muka. Halo, bener loh. Ada orang datang ibadah itu, saudara, dia bilang gini, ya namanya juga orang Kristen kurang afdol kalau nggak pergi ke gereja. Sampai nggak enak, nanti kalau ditanyain sama pemimpin kul, lu ke gereja gak? Enggak, jelek banget gitu, saudara. Makanya ada orang bilang gini, yang penting gua ke gereja lah. Setelah ke gereja, apalagi cari gereja yang di mall. Enak kan kalau di mall, pulang gereja cari makan. Ya, jadi ke gerejanya itu sebenarnya ya daripada mall belum buka, restorannya belum buka, ya ke gereja pagi dulu. Habis itu masuk restoran. Tanya lagi sama sebelahnya, lu kayak gitu gak sih? Ya kan, jadi cuma sambilan. Ya buang waktu lah dari pagi, daripada gua seharusnya kalau nggak hujan olahraga pagi main sepeda gitu. Saudara. Ya ini hujan, ya lebih baik ke gereja lah gitu kan. Kan ada yang kayak gitu. Saudara. Tetapi saudara gini, punya iman nggak? Waktu saudara di rumah, saudara punya iman bahwa Yesus akan tolong kita. Yesus akan menyatakan sesuatu yang dahsyat. Saudara. Iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dia bilang apa? Bukti dari segala sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi, saudara. Waktu saudara Bartimius teriak, Yesus kasihanilah aku. Saya mau tanya, udah terjadi belum? Belum. Udah sembuh belum? Belum. Udah melihat belum? Belum. Tapi dia beriman dan dia percaya. Kemudian apa yang terjadi berikutnya, saudara? Kalau dia saudara, kemudian dia punya iman, maka dia melihat, saudara. Orang beriman, orang yang percaya, dia akan terima mujizat itu, saudara. Amin. Hanya percaya. Nah hari ini saudara seringkali kita saudara nggak percaya sungguh-sungguh. Yang Tuhan mau kita percaya sungguh. Katakan saya mau percaya sungguh. Nah tapi orang Kristen seringkali saudara dia percayanya nggak sungguh-sungguh. Saudara. Benar. Banyak orang Kristen dia kurang percaya. Saya mau tanya, kurang percaya sama tidak percaya sama apa beda? Hah? Beda gak? Kurang percaya sama apa? Sama tidak percaya. Beda gak? Beda. Bedanya di mana? Kalau tidak percaya itu artinya apa, saudara? Sama sekali tidak percaya. Kalau kurang percaya, percaya tapi kurang. Saya mau tanya saudara di sini, siapa yang percaya Yesus sungguh-sungguh? Tolong angkat tangan. Yang percaya sungguh-sungguh doang loh. Yang percaya sungguh, yang gak percaya sungguh gak apa-apa. Coba mau lihat, banyak ya. Oke, turunin saudara. Ya, saya mau tanya, setan percaya sungguh-sungguh sama Yesus? Percaya gak? Percaya. Wih, dia gak sanksi. Yesus itu berkuasa. Coba tanya sama sebelahnya, lu bedanya sama setan apa jadinya? Halo. Loh, saudara, saya mau bilang gini, ada beda. Setan itu percaya Yesus sungguh-sungguh. Kita kurang percaya. Halo. Kalau percaya mujizat terjadi, saudara. Karena kurang percaya kebanyakan teriak. Bilang sama sebelahnya, muka lu itu muka balapan, banyakan teriak bilangnya. Ya kan, hidung sama bibir balapan, itu kebanyakan teriak doang. Tapi gak percaya sungguh-sungguh. Orang yang percaya sungguh, dia pasti akan melihat mujizat. Amin. Kemudian yang berikutnya yang terakhir saudara. Ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43 dibilang apa? Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lihatin. Terjadi saudara. Karena iman saudara. Iman yang menyembuhkan. Imannya yang membuat dia melihat. Kemudian apa lagi? Lalu dia bilang setelah dia melihat. Dia bilang apa? Dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Lihatin. Hari ini saudara. Saudara seperti Bartimius gak? Kalau disembuhkan Tuhan, kalau terima mujizat, tetap memuliakan Tuhan gak? Halo, banyak orang saudara, ketika dia berdoa saudara, dia doanya datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia teriak saudara, bahkan sampai nangis, nangisnya aja 1111 saudara. Bener, dari mana aja meler saudara. Benar, sambil teriak, sampai nyungsep, saudara, rata sama tanah tengkurap, saudara. Setelah doanya didengar Tuhan, saudara. Ya, boro-boro, saudara. Ingat lagi sama Tuhan. Nah, saudara, Bartimius, saudara, dia tahu berterima kasih, saudara. Dia memuliakan nama Tuhan. Hari ini, saudara,
Muliakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Kenapa? Maksudnya apa? Apa tujuannya memuliakan? Saudara, orang yang memuliakan Tuhan artinya saudara. Saudara, dia menyatakan syukurnya kepada Tuhan, saudara. Dia tahu berterima kasih, saudara. Hari ini, saudara, kalau orang habis diberkati, moga hidupnya jadi berkat. Jadi kesaksian buat banyak orang. Amin, saudara. Saya mau bilang gini, di tempat ini Yesus sanggup buat mujizat. Tapi ketika Tuhan buat mujizat, muliakan Tuhan di atas segalanya. Karena semua datang dari Tuhan. Sampai semua orang dapat memuliakan nama Tuhan. Supaya orang semua tahu bahwa Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Mari kita datang pada Tuhan, saudara, tutup Alkitabmu. Mari pemusik semuanya, worship leader silakan. Haleluya. Saudara, tutup Alkitabmu.